Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muslimuna salimun, salimal muslimu alal muslimi salaman, wastakhdim lima salamata salaman, kama tasallama salamun min rabbika lissalam. Wa idha sirta lissalami, wala salamun siwa hada salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana bil islam nuril jadid wa quwa imanana quwatal hadid wa na'amana jannah bittiba'i qaulin syadid qauli rasulinal mukhtar ahlil jannah al khalid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa pada tahun 1440 Hijriah ini dengan diberikan selalu kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga tetap tercurah limpahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang hikmah nuzulul Quran. Kehadiran Al-Quran pertama kali pada bulan suci Ramadan, sehingga peristiwa turunnya Al-Quran erat hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sewaktu Nabi Muhammad berusia 40 tahun ketika sedang berkholwat di Gua Hira. Di sanalah Nabi Muhammad mengasingkan diri dan berdoa. Di Gua Hira inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejarah nuzulul Quran juga diperingati pada malam 17 Ramadan, merujuk pada penjelasan surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, pada hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Quran surat Al-Anfal ayat 41 juz 8. Ayat ini menjelaskan peristiwa nuzul Quran pada hari Furqan, yaitu pada hari kemenangan umat Islam atas perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Namun ada juga beberapa ulama yang tidak sependapat, sehingga peristiwa nuzul Quran jatuh pada tanggal 18 atau 19 Ramadan. Namun semua ulama setelah ini sepakat bahwasanya Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira pada bulan suci Ramadan. Lalu apa sih hikmah dari nuzul Quran ini? Hikmah di sini saya akan memberikan 5 hikmah nuzul Quran. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan nuzul Quran menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami sejarah turunnya Al-Quran, menghayati maknanya menghayati maknanya pula. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, edukasi dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Peringatan nuzul Quran menjadi sarana edukasi bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Edukasi dan pendekatan Al-Quran juga akan membantu memperdalam pemahaman akan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Islam. Selain itu pula, kita juga akan menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan.
Yang ketiga, turunnya Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Quran karena Al-Quran turun ketika bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan adalah bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Hal ini terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juz 2. Ibnu Abbas berkata bahwasanya Al-Quran itu turun sekaligus di Lauhul Mahfuz di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Malam nuzulul Quran juga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, syiar Islam dan dakwah Al-Quran. Peringatan nuzulul Quran juga memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mendakwahkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Melalui momen ini, umat Islam diingatkan akan tanggung jawab menjadi duta dan pelaku dakwah Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, pelajaran atas berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap merupakan hikmah ilahi yang mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih cara ini sebagai bentuk pendampingan dan pembimbingan bagi Rasulullah SAW, terutama saat menanggapi berbagai situasi dan peristiwa yang dihadapinya semasa Nabi Muhammad dakwah. Hal ini juga mengajarkan kepada umat muslim, kepada umat Islam untuk bersabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam kehidupan. Seperti ketika kita dikasih kejahatan, ketika kita dijahati oleh seseorang, maka kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan tersebut. Namun mungkin ketika kita membalasnya dengan satu kebaikan, bisa jadi kita bisa mengajak orang yang melakukan kejahatan tersebut untuk berlaku baik seperti yang kita telah kasih kepadanya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu huna kalami. Syukran ahli timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.